Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Hakim, mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Nah, kali ini saya akan memeriksa 12 saraf kranial untuk memenuhi OSC KMD. Nah, untuk pemeriksaannya yang pertama nervus 1 atau olfaktori. Nah, itu adalah pasien disuruh mencium bau-bau. Nah, caranya pasien disuruh pejamkan mata, lalu mencium bau tersebut. Yang hidung kanan ditutup, yang hidung kiri mencium, hidung kiri ditutup, hidung kanan mencium. Nah, di sini ada aroma kopi. Mari kita praktekkan ke pasien. Pak, tutup matanya, Pak. Yang kanan ditutup dulu, hidungnya. Dicium. Aromanya apa, Pak? Kopi. Jadi pasiennya normal ya. Yang sebelah satunya, coba kita ditutup dulu yang kiri, Pak. Dicium. Aroma apa? Kopi. Nah, berarti pasien normal. Selanjutnya penglihatan optikus nervus 2. Pasien disuruh membaca snare cat dalam jarak 6 meter. Nah, caranya pasien suruh tutup mata, yang sebelah kanan melihat snare cat tersebut, yang sebelah kiri juga begitu. Jaraknya 6 meter. Yang berikutnya nervus 346. Nah, ini pasien kita akan periksa bola matanya mengikuti arah dari ini spidol yang saya pakai. Pak, lihat, ikuti, Pak. Ya, ini. Nah, pasien bola mata normal ya. Dan kemudian pupil. Pupil ini orangnya diameter 3 mili ya, 3 mm. Terus kita periksa pasiennya menggunakan cahaya. Ada masalah. Ini normal ya, diameter normal. Kemudian setelah itu refleks cahaya positif atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya nervus 5. Pasien diberi rangsangan benda kasar dan benda halus. Gimana caranya? Kita di sini ada kapas. Pasien disuruh mengetahui kasar atau halus ya. Ini kasar atau halus, Pak? Halus. Yang kedua, di sini saya ada jarum. Tajam. Nervus 5 pasien normal ya. Sekarang nervus 7, pemeriksaan wajah pasien simetris atau tidak. Nah, caranya pasien disuruh mengerutkan dahinya. Coba kerutkan dahinya, Pak. Kita lihat. Nah, tidak ada masalah pada pasien. Nah, selanjutnya nervus 8 pendengaran. Dengan cara bertes, garpu tala dibunyikan, lalu ditaruh di kepala pasien, terdengar sama atau tidak di kedua telinganya. Kita ambil garpu tala kita bunyikan. Terdengar kiri kanannya, Pak, di telinga? Iya. Terdengar sama? Sama. Nah, berarti tidak ada masalah. Kemudian swaba tes kita bunyikan garpu talanya. Nah, ini kita taruh ke telinga kanan kiri pasien. Masih terdengar? Masih. Masih terdengar? Masih. Masih terdengar? Sudah tidak mendengar. Berarti tidak ada masalah di nervus 8 pendengaran pasien. Nah, kemudian nervus 9 perasa. Pasien memejamkan mata dan disuruh merasakan rasanya manis dan asin. Nah, di sini saya sudah siapkan ada gula dan ada garam. Gimana caranya? Kita mulai ke pasien. Pasien suruh pejamkan mata, Pak. Ini rasakan rasanya apa, Pak ya? Rasanya apa, Pak? Manis.
ini berarti pasien tidak ada masalah. Selanjutnya pejamkan mata lagi Pak. Ini saya kasih rasa. Rasanya apa Pak? Asin. Berarti pada nervus 9 pasien tidak ada masalah karena bisa merasakan manis dan asin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan pemeriksaan nervus 10. Pasien mengucapkan suara ah dan diobservasi gerakan palatun dan faringelnya. Nah, dan kita lanjut ke nervus 11. Nah, ini kita akan memeriksa bahu kanan dan kiri, disuruh mengangkat kuat yang mana antara kiri dan kanan. Pak, angkat bahunya Pak. Kurang kuat Pak, lagi Pak. Nah, udah. Dan selanjutnya nervus 12 kita akan pemeriksaan pasien disuruh menjulurkan lidah. Dibuka. Kita observasi ada kecacatan atau atrofi. Kemudian pasien disuruh mengucapkan L dan R. Ayo Pak, cepat Pak. R. L. Bila terdengar jelas R dan L-nya, berarti tidak ada masalah pada nervus 12 pasien tersebut. Demikian pemeriksaan SCKMB dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tuman Hakim, NIM mahasiswa 211-02280. Saya dari Universitas Dr. Subandi, Fakultas Ilmu Kesehatan S1 Perawatan 2022. Nah, kali ini saya akan memraktekkan KMB untuk menemui pasien perawatan KMB dengan pemeriksaan GJS. Nah, bagaimana pemeriksaan GJS? Nah, kita dari mata ada 4 penilaiannya, terus verbal 5, motorik 6. Untuk pemeriksaan GJS ada 456, mata, verbal, dan motorik. Nah, apabila pasien membuka mata spontan, nilainya 4. Dan apabila ada terhadap suara bicara bu, nilainya 3. Dan apabila terhadap rasa nyeri, bu, berarti nilainya 2. Apabila tidak ada respon, berarti nilainya 1. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan verbal. Verbal orientasi baik, nilainya 5. Yang keempat, bingung. Pasiennya bingung, berarti nilainya 4. Dan penggunaan katanya tidak tepat, itu berarti nilainya 3. Nah, apabila suara dapat dimengerti, nilainya 2. Apabila tidak ada suara, nilainya 1. Selanjutnya, motorik. Motorik ada 6. Nah, jika pasien mentaati perintah, mematuhi perintah kita, nilainya 6. Kita coba pasien, Bu, coba angkat tangannya. Nah, berarti nilainya 6. Jika pasien melakukan melokalisir nyeri, nilainya 5. Nah, jika pasien melakukan menarik dengan fleksi, berarti nilainya 4. Nah, jika pasien normal, berarti nilainya 3. Nah, jika pasien ekstensi abnormal, melakukan gerakan ekstensi abnormal, berarti nilainya 2. Nah, jika tidak ada respon, berarti nilainya 1. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan Mening Nielsen. Yang pertama, wudhu. Nah, kalau wudhu ini kita periksa, tempatkan tangan kiri di bawah kepala klien. Lalu tangan kanan di atas dada pasien. Nah, terus fleksikan kepala klien secara pasif dengan perlahan sampai dagu menyentuh dada. Nah, bila minta klien untuk menahan posisi tersebut selama kurang lebih 10 menit. Bila wudhu negatif normal, bila wudhu positif abnormal, bila terdapat tahanan pada pasien. Pemeriksaan Kernigsen. Kernigsen ini didapat dari pemeriksaan
fleksikan salah satu tungkai bawah atau ekstremitas bawah klien pada persendian, panggul, dan lutut dengan tangan kiri perawat berada di tengah otot betis. Nah, aktivitas lutut klien membentuk sudut 135 derajat. Observasi tungkai bila ada refleks dari tungkai. Normal bila pasien mencapai 135 derajat, bila tidak normal tidak bisa mencapai 135 derajat. Pemeriksaan selanjutnya berdiri 1, tepatkan tangan kiri di bawah kepala klien, tangan kanan berada di atas otot paraspinal di dada pasien. Kemudian fleksikan kepala klien secara pasif dengan perlahan sampai dagu menyentuh dada. Negatif bila pada saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involumeter kedua tungkai pada sendi lutut. Positif bila terjadi fleksi involumeter kedua tungkai pada sendi lutut. Berikutnya pemeriksaan bersegi 2. Nah, caranya fleksikan satu tungkai pada sendi lutut, kemudian secara pasif lakukan fleksi maksimal pada persendian panggul, sedangkan tungkai yang satu berada dalam keadaan ekstremitas atau lurus. Kita fleksikan, kita dorong. Nah, positif bila tungkai yang posisi ekstremitas terjadi fleksi involuenter pada sendi, panggul, dan lutut. Nah, negatif kalau tidak terjadi apa-apa.